qiyamu binafsi Allah wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, kami menyampaikan video ini sambil dalam keadaan merinding ya ikhwah. Dimana kalau misalkan kita melihat di Jawa Barat, Tasikmalaya, sangat viral di media sosial, ada seorang sepuh. Orang ini menyampaikan pesan tauhid, menyampaikan sifat Allah yang maha luhur dan tinggi. Tatkala itu, subhanallah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang sepuh yang dihormati, yang disegani, bahkan diteladani di kampung halamannya. Namun saat-saat terakhirnya, di detik-detik sakaratul mautnya, beliau sebelumnya mengucapkan kalimah-kalimah tauhid, seolah-olah ini merupakan pesan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan yang Allah miliki, kita harus menjaga dengan kokoh, dengan kuat. Dan itulah detik-detik terakhir sebelum kepergian beliau menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat yang hadir di sana. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pemberitaannya. Ini kejadiannya di Jawa Barat, ikhwah. Baik, di sini dari Tasikmalaya Update disebutkan beredar kabar meninggal saat nazam atas nama Abdul Muhyi, perwakilan Kecamatan Bungur Sari. Video di komentar. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Silakan, ikhwah. Asu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Al-Jamhur, bukan bahasa Arab tapi Jamaah Gunung Luhur. Wujud qidam baqa wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basarakalam. Baik, sahabat Asik Ngaji, ternyata beliau ini sering melantunkan kalimah-kalimah tauhid yang mulia ini, di mana setiap paginya, setiap harinya, bahkan setiap selesai qiyamul lail atau setiap selesai melaksanakan tahajudnya, beliau senantiasa membacakan wujud, qidam, baqa, dan lain sebagainya. Ternyata ini menjadi sebuah rutinitas dan kebiasaan. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan pesan kepada kita, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, barang siapa yang banyak beraktivitas di muka bumi ini dengan satu perkara itu, maka boleh jadi kemungkinan besarnya tatkala orang tersebut meninggal dunia akan melakukan hal yang sama dengan aktivitas yang kita rutinitaskan itu, ya Alhamdulillah. Kalau kita seringkali melaksanakan ibadah, qiyamul lail, tahajud, dan melaksanakan ibadah-ibadah talabul ilmi, datang ke majelis taklim dan sebagainya, maka insya Allah peluang besar kita wafat dalam keadaan seperti itu, insya Allah. Alhamdulillah, ini pelajaran untuk kita semua. Seakan-akan ini adalah wasiat terakhir kepada manusia yang hadir di sana dan kepada manusia pada umumnya yang mungkin kami tayangkan ini kembali di video ini, ya ikhwan, di mana beliau sampaikan bahwa wujud Allah Subhanahu wa taala sebelum kepergiannya, Allah itu wujud, Allah itu maha ada, Allah itu yang hak untuk kita sembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ma rabbus samawati wal ard", qulillah. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Qulillah, katakanlah, itu adalah Allah. Ini merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha ada. Kemudian Abah ini menyampaikan Allah itu qidam, Allah itu ada tanpa dimulai dengan tidak ada. Allah itu ada tanpa didahului dengan tidak ada. Allah itu ada dan Allah itu al-baqa. Artinya Allah Subhanahu wa taala kekal, Allah ada tanpa adanya akhiran. Allah ada tanpa rusak. Allah ada tanpa diakhiri dengan tidak ada. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, yang maha abadi. Kemudian Abah ini menyampaikan wasiat yang selanjutnya, ya ikhwah, sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu makhluk pun yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abah ini menyampaikan qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu zat yang maha hidup dan Allah zat yang berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ada sedikit pun Allah ngantuk dan Allah tertidur. Itulah hakikat Tuhan yang sebenarnya. Allah tidak pernah lemah dan Allah tidak akan berubah menjadi makhluk. Kemudian Abah ini menyampaikan wahdaniyat. Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Selanjutnya Abah ini menyampaikan qudrat. Allah maha kuasa. Iradat. Allah yang maha berkehendak. Kalam. Allah yang maha berfirman. Kemudian sampailah kepada kalimah qadiran. Allah yang berkuasa. Allah yang maha segalanya. Kemudian Abah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah keakhiran yang sangat luar biasa dan mungkin sebagian orang merindukan wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Makanya kita doakan sebelumnya kami Tasik Ngaji turut belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan semoga Abah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, Raudhatun min riyadil jinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini pelajaran untuk kita semua. Barang siapa yang banyak melakukan aktivitas kebaikan di dunia ini, maka insya Allah peluang besar kita akan wafat di atas kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, barang siapa yang banyak melakukan aktivitas keburukan di waktu di dunia ini, maka peluang besar kita akan wafat atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang buruk. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Maka salah satu contoh Abah ini, maka Abah ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya contoh-contoh yang ada di mana orang-orang yang saleh yang sibuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh sewaktu hidup di dunia ini, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkan orang tersebut dalam keadaan baik. Al-Imam Az-Zahabi pernah membuat satu kitab di mana dalam kitab tersebut menceritakan orang-orang yang meninggal dunia. Ada kemudian orang tersebut yang dalam sakaratul mautnya atau detik-detik terakhirnya ada yang mengatakan ainal mar'ah, ainal mar'ah, ainal mar'ah, di mana perempuan, di mana perempuan. Ternyata setelah ditelusuri kenapa orang tersebut mengatakan ainal mar'ah di detik-detik terakhirnya, subhanallah, jawaban keluarganya sangat mencengangkan. Ternyata dulu semasa dia masih hidupnya, waktunya banyak dibuang untuk bermain dengan wanita-wanita. Nauzubillah. Ada juga kemudian di akhir hayatnya yang mengatakan ainal khamar, ainal khamar, ainal khamar. Di mana mabukan itu? Di mana mabukan itu? Ternyata setelah ditanya kepada ahlinya, kepada keluarganya, ternyata orang tersebut banyak meminum minuman khamar, banyak meminum minuman keras semasa hidupnya. Nauzubillah. Dan ada juga yang mengatakan ketika di detik-detik sakaratul mautnya, beliau mudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ternyata setelah ditanya kepada keluarganya, orang ini seringkali melaksanakan zikir, seringkali mengingat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus banyak melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan semoga video kali ini bisa kita ambil hikmahnya untuk senantiasa melaksanakan amal kebaikan, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan tatkala kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam wafat yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.